Kemarin tanggal 10 November 2020, jalan-jalan itu penuh, bandara penuh, umat Islam melimpah menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa sahabat hidup berbagi, bertemu kembali dengan Ustadz Dedi Afdal Al-Azhari atau Ude Ustadz Dedi. Di video kali ini kita akan membahas kenapa umat Islam datang beramai-ramai ingin bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Kemarin tanggal 10 November 2020, jalan-jalan itu penuh, bandara penuh, umat Islam melimpah menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Ini kenapa? Kenapa seperti ini? Sebelum kita jawab, kita minta kepada teman-teman untuk dukung channel Hidup Berbagi dengan tekan tanda like, kemudian subscribe, dan share kepada teman-teman yang kita cintai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kenapa umat Islam begitu antusiasnya, begitu rindunya, begitu mengharapkan bertemu dengan Habib Rizik Syihab? Kenapa? Ini bisa kita buktikan atau kita lihat dari suasana tanggal 10 November. Umat Islam memenuhi jalan-jalan, ikhlas jalan kaki. Sampai-sampai Habib Novel mengatakan, saya sudah menempuh jarak 3 kilo bersama dengan umat Islam yang lainnya. Kenapa umat Islam rela atau ikhlas jalan kaki di bawah terik matahari ingin bertemu dengan Habib Rizik Syihab? Kemudian bandara, kita lihat melimpah, umat Islam datang dari segala penjuru, dari berbagai daerah untuk menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Hafizahullah. Kenapa? Apakah karena Habib Rizik Syihab ini pimpinan Ormas, pimpinan FPI, Front Pembela Islam? Belum tentu. Karena banyak ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Ada namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Ittihadiyah, kemudian ada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, kemudian ada Forum Umat Islam, ada juga Dewan Masjid Indonesia, dan lain-lain. Ketika pimpinan mereka datang dari luar negeri, maka umat Islam yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia ini tidak begitu antusias, tidak begitu ramai menyambut kedatangan pimpinan mereka seperti ramainya umat Islam menyambut Habib Rizik Syihab. Ini kenapa? Jawabannya adalah karena bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umat Islam ikhlas jalan kaki, berdesak-desakan bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Ini bukti cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Rizik Syihab ini merupakan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau sampai ke Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah terang-terang memerintahkan, menyuruh kita untuk mencintai keluarga beliau. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, cintai Allah karena nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak diberikan kepada kalian. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku, ahlul bait, karena cinta kalian kepadaku. Cintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Anak-anak Nabi, kemudian cucu-cucu Nabi,
kemudian cicit-cicit Nabi, kemudian seluruh garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cicit, kemudian keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib untuk kita hormati. Jadi jawabannya adalah kenapa umat Islam begitu rindu menyambut kedatangan Habib Razik Syihab? Karena membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad, cintai keluarganya, cintai anaknya, cintai cucunya, cintai keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Razik Syihab ini diakui oleh Raja Salman, Raja Arab Saudi, bahwasanya Habib Razik Syihab ini merupakan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan ke-38. Ini diakui. Oleh sebab itu, kita wajib mencintai. Kalau kita tidak bisa menyambut, menghadiri, atau kita memuliakan, datang ke bandara menyambut Habib Razik Syihab, setidaknya kita mendoakan. Setidaknya kita umat Islam ini yang ada di daerah yang jauh dari Jakarta, kita mendoakan keselamatan bagi beliau, keselamatan bagi keluarga beliau. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan beliau, bukan mencaci maki. Ini ada orang ketika Habib Razik Syihab pulang dari Arab Saudi, malah dikatakan Habib Razik diusir. Atau Habib Razik difitnah dengan berbagai macam tuduhan. Ini bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak bisa memuliakan beliau, setidaknya kita mendoakan, bukan mencari-cari fitnah, bukan kita menjelek-jelekkan. Karena umat Islam tidak hanya Habib Razik Syihab, kita sesama umat Islam dilarang untuk menjelek-jelekkan. Kita sesama umat Islam, sesama orang beriman itu seperti satu tubuh, kalbunyan, seperti satu bangunan yang yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan. Ya, jadi kita umat Islam ini saling menguatkan, saling memotivasi, ya, saling menginspirasi, bukan saling menjatuhkan atau saling melumpuhkan. Ya. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat hidup berbagi. Kemudian kalau kita lihat juga ayat di dalam Al-Quran, juga ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosamu. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad, maka kita harus mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, cintai Nabi Muhammad. Kalau ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad, cintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjelek-jelekkan atau memfitnah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagi yang menjelek-jelekkan Habib, menjelek-jelekkan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, siap-siap menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita tidak mampu berbuat baik, mendoakan keturunan Nabi Muhammad, jangan sampai kita memfitnah atau mendatangkan mudarat bagi mereka. Kalau kita berani mencoba-coba, berani mencoba menjelek-jelekkan, memfitnah atau menghancurkan keturunan Nabi Muhammad SAW, siap-siap menerima murka Allah Subhanahu wa taala, menerima laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo. Ya, berjalan 8 kilo karena saya ingin merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya. Kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi, bagaimana kangennya beliau kepada Nabi Muhammad SAW?